Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Sudah pada ganteng dan rapi kan? Nah, pagi hari ini kita akan mulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini ya. Kita semua ayo kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian pembuka. Tapi sebelumnya, kakak mau kenalin teman-teman kakak yang ada di sebelah. Di sebelah kanan kakak ada kakak ganteng yang main gitar, namanya kakak Arya. Terus yang Kak John, ada kakak ganteng kakak Gian. Nah, sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Kita nyanyi yang semangat ya sambil bertepuk tangan. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Oke, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lebih semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dia siapa? Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan namanya, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, tepuk tangan. Kita semua sudah bernyanyi dengan sukacita ya. Sebelum kita lanjut ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Ayo adik-adik semuanya duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih kami sudah boleh bangun pagi hari ini dan sekarang kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Berkati Bapak Pendeta yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita lanjut bersukacita, kita lanjut memuji Tuhan dengan ceria. Kita nyanyikan pujian
Mari kita bersukaria karena hari ini hari yang bahagia. Musik. Jangan lupa tepuk tangan ya. Satu, dua, tiga. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan. Mari kita bersukaria. Kita nyanyi lagi sekali, lebih bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena apa? Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Wah, tepuk tangan. Adik-adik sudah hebat semuanya ya, sudah bisa kita coba bersukaria memuji Tuhan karena kita semua anak-anak raja, dan yang paling penting kasih Tuhan Yesus buat hidup kita, di hidup kita lebih dari segalanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Kita naikkan pujian lagi ya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Satu kali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segala-galanya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Justus Abraham Lawalata. Kita panggil Pak Pendeta dulu ya. Pak Pendeta, sini. Ya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Selamat pagi, apa kabar? Ya, semua sudah siapkan Alkitab? Ayo, ada yang tidak punya Alkitab di rumah? Pasti punya ya. Kalau belum punya harus beli Alkitab. Ya, anak-anak, Pak Pendeta mengajak kita untuk membuka Alkitab. Oke, kita lomba siapa yang lebih cepat membuka.
Lukas pasal 18. Ya, hati-hati Alkitabnya Robe ya. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Siapa yang sudah ketemu? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ya anak-anak, pasti kita akan melihat video tentang cerita ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Anak-anak tutup mata, lipat tangan, Alkitab tetap di tangan atau taruh dulu di atas meja supaya kita tidak terganggu. Semuanya harus berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami kakak-kakak yang mengajar, yang melayani di gereja, kami siap Tuhan untuk bersama anak-anak yang di rumah ada dalam persekutuan, sekolah minggu remaja, jemaat Getsemani. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami akan menonton videonya dan kami akan mendapat nasihat. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah dan kami yang di gereja yang mempersiapkan ibadah ini secara online. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, anak-anak, kita ambil Alkitabnya, kita buka Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Oke? Siap? Iya, tadi ibadah jam 8, Papa Mama juga sudah mendengarkan cerita ini. Sekarang anak-anak juga akan mendengarkan dan dibantu oleh videonya. Bagus videonya. Kita baca dulu ayat 9. Anak-anak di rumah ikut membaca. Kita mulai ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Kata Yesus, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang Alkitabnya boleh diletakkan dulu di atas meja, dan kita perhatikan video yang berikut. All taxes must be paid in full! Take it away! We're all Jews. Our own people working for Rome. Makes me sick. Collaborators. Let's move on.
They're stinking vermin. You should keep your distance from them. 2 men went to the temple to pray. One a Pharisee, and the other one a tax collector. The Pharisee prayed, God, I thank you that I'm not like other men. Thieves, adulterers, or this tax collector. But the tax collector didn't even look up to heaven. He said, God, have mercy on me. I'm a sinner. God bless the tax collector, not the Pharisee. Anyone who praises himself will be humbled, and anyone who humbles himself will be praised. Matthew, come. Ya, hore, kita sudah melihat videonya, sudah jelas anak-anak? Ya, ada tulisannya berbahasa Indonesia tadi, walaupun kata-kata diucapkan dalam bahasa Inggris. Videonya jelas untuk anak-anak sekalian ya. Ya, kalau anak-anak menonton tadi, maka kita melihat ada 2 orang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Yang satu orang Farisi, yang satunya orang yang disebut pemungut cukai. Anak-anak kita lihat kedua orang itu ngapain? Kedua orang itu digambarkan oleh Yesus pergi ke bait Allah untuk berdoa. Apakah yang mereka lakukan itu baik menurut anak-anak? Baik ya. Ada yang tidak berdoa pagi ini? Anak-anak harus berdoa. Itu yang dilakukan oleh orang Farisi dan juga pemungut cukai. Mereka pergi ke bait Allah berdoa. Pertanyaan kepada anak-anak, mengapa kita berdoa? Untuk apa kita berdoa? Kita berdoa karena kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan. Betul. Kalau anak-anak sakit, doanya gimana? Tuhan Yesus berikan kesembuhan kepada aku. Itu doa yang bagus, meminta kesembuhan. Ya, kita kembali ke cerita tadi, baik orang Farisi maupun pemungut cukai itu ke bait Allah untuk meminta. Apa yang diminta? Kita mulai dari pemungut cukai. Dia minta apa? Minta ampun. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Karena dia menyadari bahwa dia juga berdosa, maka dia minta ampun. Kalau anak-anak merasa melakukan kesalahan, tidak hormat kepada orang tua, tidak dengar-dengaran kepada guru, tidak mau bekerja, tidak mau buat PR, tidak mau sekolah, itu namanya kesalahan. Harus minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni aku tidak dengaran sama orang tua. Itu doa yang baik. Anak-anak, itu yang dilakukan oleh pemungut cukai. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemungut cukai itu adalah baik. Apa yang dilakukan oleh pemungut cukai itu adalah benar.
menyadari kesalahan, lalu minta ampun di dalam doa. Itu baik. Ya, kita lihat yang dilakukan oleh orang Farisi. Yang dilakukan oleh orang Farisi. Sama-sama ke bait Allah. Yang dilakukan oleh orang Farisi, kita dengar sepertinya dia memulai dengan kata, dalam doanya dia memulai dengan kata apa? Terima kasih Tuhan. Ini bagus. Karena memang kalau kita berdoa, yang pokok, yang penting, yang tidak kita lupa adalah terima kasih Tuhan. Jadi anak-anak kalau berdoa, jangan lupa, Tuhan terima kasih ya. Doa apapun, doa mau tidur, doa mau makan, doa mau belajar, anak-anak harus tetap berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu bagus dari orang Farisi. Tetapi anak-anak perhatikan selanjutnya, apa yang terjadi? Sepertinya orang Farisi itu menghitung kehebatannya. Tuhan, saya tidak seperti orang itu, pembohong. Tuhan, saya tidak seperti orang itu, pembunuh. Sepertinya orang Farisi itu sementara memegahkan diri alias sombong. Dia hitung, Tuhan, saya perpuluhannya banyak. Tuhan, saya berpuasa seminggu 2 kali. Tuhan, saya bukan pemabuk. Tuhan, saya bukan perampok. Ya, Pak Pendeta tanya kepada anak-anak, kalau doa seperti ini bagaimana? Bagus? Ya rasanya tidak bagus. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia sesungguhnya tidak berdoa, tetapi sesungguhnya dia sementara memegahkan diri di hadapan Allah dengan menghitung kebaikan-kebaikannya. Menghitung kehebatannya. Taat. Padahal sesungguhnya tidak. Jadi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini mengangkat 2 tokoh, pemungut cukai dan orang Farisi. Apa pesan kepada anak-anak? Yang pertama, anak-anak harus berdoa. Seperti orang Farisi ke bait Allah berdoa, pemungut cukai ke bait Allah berdoa. Anak-anak harus berdoa. Untuk kondisi saat ini anak-anak harus berdoa, Tuhan Yesus kalau boleh COVID ini berlalu supaya mau kembali ke sekolah, kumpul dengan teman-teman. Tapi kalau belum, COVID-nya belum selesai, anak-anak tetap berdoa supaya bisa belajar dari rumah. Ikuti itu. Anak-anak harus rajin membaca, rajin juga menulis, membuat PR supaya bisa sukses. Itu pelajaran bagi kita. Kemudian kita dinasihati oleh Yesus supaya tidak boleh sombong. Kalau kita punya kelebihan sedikit, kalau kita punya kelebihan lebih dari orang lain, kita pakai itu untuk apa? Untuk menolong. Jangan ada yang besar kepala. Oh, saya paling hebat. Kalau kita meninggikan diri kita alias sombong, firman Tuhan bilang apa? Nanti kita direndahkan. Demikianlah cerita hari ini tentang apa? Tentang kedua orang yang pergi ke bait Allah berdoa. Orang Farisi dan pemungut cukai. Anak-anak ingat cerita ini dan ingat nasihatnya. Jangan berhenti berdoa. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Ayo kita mengambil saat teduh, kita tutup mata, kita berdoa untuk firman. Bapa, kami anak-anak-Mu yang ada di Getsemani pada hari ini kami belajar tentang bagaimana harus berdoa dan tidak boleh sombong supaya Tuhan Yesus menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang di Getsemani. Amin. Ya, kita lanjutkan ibadah kita. Kita punya Ibu Diaken yang pada hari ini melayani, luar biasa. Anak-anak beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Diaken, Ibu Eklis. Ya, ini namanya Yose. Terima
kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Ya, adik-adik ingat pesan Pak Pendeta ya, harus rajin berdoa. Dan sekarang kita mau membawa persembahan kita. Nanti persembahannya boleh digabung ke Papa Mama ya di ibadah minggu nanti tadi. Sekarang saat kita mau membawa persembahan, kita nyanyikan pujian. Aku diberkati karena Tuhan sudah memberkati kita. Ayo, Karian musik. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku satu kali lagi, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Berkati. Sekarang kita berdoa syafaat, dan juga doa persembahan. Mari kita panggil Pak Pendeta untuk pimpin kita doa. Pak Pendeta. Anak-anak, kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata seperti firman Tuhan hari ini, tetap dan terus berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu di Jemaat Getsemani saat ini berdoa untuk orang tua kami, untuk papa mama kami, untuk kakek dan nenek kami, untuk kakak dan juga adik kami, dan untuk teman-teman, dan untuk bapak ibu guru kami yang mengajar kami, dan juga untuk kakak-kakak yang melayani dalam ibadah minggu, ibadah sekolah minggu remaja pada minggu ini. Bapa di sorga, hamba menyerahkan anak-anak-Mu yang bertumbuh, mereka yang masih balita, mereka yang sudah anak-anak dan sudah remaja, yang saat ini masih sekolah dari rumah. Bapa, memberkatilah kami semua, orang tua kami dalam usaha dan pekerjaan mereka. Bapa, anak-anak sekolah minggu berdoa bersama-sama untuk Bapak Ibu majelis jemaat kami, Bapak Ibu yang melayani setiap minggu di tengah COVID ini. Biarlah kami anak-anak setia untuk mendoakan pelayanan di Jemaat Getsemani. Dalam ibadah ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami, dan kami akan menyerahkan ke gereja untuk dipakai pelayanan. Bapa, begitulah doa kami bersama-sama. Sekarang kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang kita bersama-sama akan tutup ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang cantik dan yang ganteng di rumah, mari kita nyanyikan pujian penutup kita, Ku Istimewa, karena kita istimewa. Kita berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Ya boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan
sama-sama ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Kita semua istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa Karena apa? berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku Jadikan kita istimewa. Kita semua istimewa karena kita anak-anak Allah. Pak Pendeta, kita tutup dengan doa berkat. Anak-anak semua siapkan hati dan menerima berkat. Allah Tritunggal, berkatilah anak-anak jemaat Getsemani, anak-anak sekolah minggu dan remaja. Berkatilah guru-guru yang mengajar di jemaat-Mu. Berkatilah kami yang melayani di hari ini. Sampai selama-lamanya diberkatilah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, ibadah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka.